Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Kusumawardani, unit kerja SMP Negeri 1 Tanon Kabupaten Sragen, peserta PPG dalam jabatan bimbingan dan konseling Universitas PGRI Semarang, kategori 2 tahun 2022. Berikut ini merupakan video PTC yang sudah saya laksanakan tentang time management kelas 7. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kabarnya baik. Baik ya, sehat ya. Alhamdulillah. Ya, sebelum kegiatan kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong Ketua Kelas, Mas Ardian dipimpin berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Iya, semoga dengan kita berdoa, kegiatan kita selama 40 menit ke depan bisa berjalan dengan baik. Iya, ini sebelum dimulai adakah yang tidak masuk ya? Oh, atau Bu Guru absen satu-satu saja biar tambah kenal nama-nama kalian. Iya. AG ada? Hadir, Bu. Atik ada? Oh, belum ada. Oh, ada. Mbak Atik ada. Ninda? Libur, Bu. Ada, Bu. Lisa? Hadir, Bu. Ardian? Ada. Itsna? Mbak Itsna? Hadir, Bu. Hadir. Hadir. Mbak Yunita? Hadir, Bu. Eri? Mbak Eri? Saya, Bu. Iya. Mbak Yasinta? Hadir, Ibu. Iya. Mbak Putri terakhir ini. Oh, belum datang. Telat mungkin ya. Ya, baik. Adakah yang belum Bu Guru panggil ya? Tidak ada nggih. Ya. Alhamdulillah di pagi yang indah ini Bu Nila bisa berjumpa kembali dengan anak-anak kelas 7A ya. Walaupun kita belum bisa berjumpa secara langsung, tapi melihat wajah-wajah kalian juga Bu Guru sudah bahagia. Baik. Belum Bu Guru menayangkan sebuah video. Nah, ini kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Jadi selama 40 menit ke depan, ini walaupun kita lewat Google Meet ya, tetapi juga harus ada peraturan yang kita sepakati bersama ya. Nanti ketika Bu Guru menjelaskan, kalian mendengarkan ya. Kemudian kalau nanti ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu, bisa raise hand ya, atau mengangkat tangan, atau mengeklik tombol yang gambarnya tangan gitu. Nanti Bu Guru persilahkan, baru kalian bisa menyampaikan gitu. Disepakati? Ada yang tidak setuju? Sepakat, Bu. Sepakat ya. Ardian kayaknya nggak setuju, Bu. Ardian setuju? Setuju, Bu. Setuju, baik. Fitnah itu, Ya. Bu. Baik, Bu Guru akan menampilkan sebuah video ya, kita amati bersama-sama. Nanti kalian sampaikan isi ya yang bisa diambil isinya dari video tersebut apa. Sebentar ya, Bu Guru. Coba untuk share screen dulu. Enggak muncul. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah muncul, Bu. Baik.
Nah, dari video yang kalian perhatikan tadi, apa yang bisa kita ambil dari video tersebut? Ada yang bisa menjawab? Iya, Mbak Eri. Nanti Saya Bu, kemudian saya Mbak mau Ake. menjawab. Ya, silahkan Mbak Eri. Itu siswa yang suka nunda-nunda pekerjaan Bu, nunda tugasnya. Iya, betul. Ada lagi? Saya Bu, Ya, Mbak Ake, silahkan. Bu videonya kayak cerita hidup saya Bu. Iya. Ya Bu, kalau tadi saya lihat toh itu kayak menceritakan diri saya sendiri, jadi saya paham isinya video. Isinya video tadi kalau yang saya lihat adalah suka menunda pekerjaan, terus banyak main HP, terus menyepelekan tugas. Wah itu age banget Bu itu Bu. Oh iya, bagus. Ya, tadi kalian sudah memperhatikan semuanya ya video dari yang Bu Guru tampilkan tadi. Iya, nah tadi Mbak Ake bilang suka menunda-nunda pekerjaan. Nah, nanti Bu Guru beritahu ya, Bu Guru bagi tips gimana biar nggak nunda-nunda pekerjaan lagi gitu. Ada lagi yang mau menyampaikan isi video tadi apa? Tidak ada? Ya. Video tadi ya, video singkat tadi berisi seorang pelajar ya, seorang siswa yang suka menunda-nunda pekerjaannya. Nanti aja jam 8 main HP terus. Nah, kemudian pas sudah jam 8 ditunda lagi sampai jam 2. Sekalian sholat tahajud. Nah, ternyata malah ketiduran, akhirnya keesokan harinya malah tidak mengerjakan dan akhirnya tidak mengumpulkan. Nah, itu yang masih beberapa dari kalian seperti itu ya mungkin. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama ya bagaimana cara mengatur waktu yang baik ya supaya antara bermain HP, antara nongkrong main dan belajar itu seimbang ya, terlaksana semua, nggak cuma main HP terus akhirnya tugasnya dilupakan gitu. Baik, kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Sebentar ya, Bu Guru share materi kita yang akan kita pelajari. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya, baik. Seperti yang Bu Guru sampaikan tadi ya, kita akan belajar tentang cara mengatur waktu. Apakah sudah terlihat besar ini di layarnya? Sudah terlihat Bu. Oh iya sudah Bu. Sudah, iya bagus. Ya, mengatur waktu atau time management. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manajemen waktu itu atau mengatur waktu itu? Manajemen waktu itu adalah upaya untuk mengendalikan atau mengatur waktu dalam melakukan aktivitas-aktivitas tertentu agar lebih produktif, efektif, dan efisien. Nah, ini kata kuncinya yang perlu kita pahami ya di sini, upaya untuk mengendalikan atau mengatur. Nah, namanya juga mengendalikan ya, dan mengatur itu tujuannya supaya lebih produktif. Jadi setiap hari itu ada kemajuan ya, ada nambah ilmu gitu, bukan nambah followers IG atau konten di TikTok ya, tapi juga ilmu dan pelajaran itu harus bertambah setiap hari gitu. Kemudian manfaatnya apa sih dari mengatur waktu ini? Dampak positifnya yang bisa kita rasakan dan kita dapatkan. Yang pertama, lebih disiplin ya. Lebih disiplin itu sudah pasti ya. Kalau kita pandai dalam mengatur waktu, disiplin berangkat sekolah, berangkat dari rumah jam 5:30, kemudian setengah 7, kemudian sampai di sekolah nggak terlambat. Nah, karena pandai dalam mengatur waktu. Sebaliknya, kalau nggak pandai ya, tidurnya kemalaman, misalnya jam 1 malam baru tidur, lalu paginya akhirnya kesiangan. Nah, itu
tidak disiplin. Kemudian manfaat yang kedua, lebih teratur, terencana, dan lebih rapi. Jadi aktivitas yang akan kita kerjakan ya dari pagi, dari bangun tidur sampai mau tidur itu lebih teratur gitu dan lebih rapi. Lalu terhindar dari stres. Nah, ini maksudnya gimana? Ada yang bisa membantu menjelaskan tidak? Biar nggak stres, manfaat mengatur waktu. Tidak ada ya? Oh ada. Oh ya Mas Ardian silakan. Jadi Boleh nggak dibantu Bu numpuk-numpuk Guru? pekerjaannya, Bu. Iya betul, pinter Kayak saya sekali sekarang, ya. Bu. Iya. Stres Ini kalau ini. suka curhat ya Mas ya. Ya. Nanti bisa diperbaiki lagi ya. Nah, kalau suka menunda-nunda pekerjaan akhirnya kan jadi menumpuk ya. Yang tadinya satu tugasnya nggak dikerjakan, besoknya nambah lagi tugasnya 2, 3. Belum lagi mata pelajaran yang lain ada 12 mata pelajaran. Nah, itu akhirnya stres sendiri ya, pusing sendiri ya. Nah, itu manfaat salah satunya itu menghindari itu tadi ya, menghindari stres. Lalu selanjutnya hasil kerja lebih maksimal, betul. Kalau kita menggunakan waktu dengan baik mengerjakan tugas, misalnya mengerjakan tugas matematika, algoritma misalnya, itu kan ada yang kesusahan juga mungkin ya. Nah, dengan mengatur waktu itu belajarnya lebih lama, bisa tanya guru, tanya teman atau tanya kakak misalnya atau orang tua atau googling mungkin ya, cari di Google gitu karena punya banyak waktu. Nah, kalau misalnya mepet-mepet akhirnya jadi tidak maksimal gitu pekerjaan atau tugasnya. Lalu selanjutnya yang kelima, kualitas tidur itu lebih baik. Ya. Dalam sehari tidur itu kan baiknya adalah 8 jam ya. Nah, mungkin kalau yang kurang dari itu mungkin cuma 2 jam atau 3 jam karena kebanyakan main game online. Nah, itu akhirnya pusing ya di sekolah, ngantuk. Gurunya baru sampai di pintu itu udah angop, ngantuk banget. Nah, belum juga menjelaskan materi. Nah, itu ya. Selanjutnya lebih bertanggung jawab. Ya, tentu saja kalau mengerjakan tugas dan dikumpulkan itu pasti akan jadi anak yang bertanggung jawab. Dan terakhir mencapai target. Ya, kalau kita sudah punya jadwal apa yang akan dilakukan dari pagi berangkat sekolah, lalu sampai di rumah sampai mau tidur, itu semua kalau sudah direncanakan itu akan ada usaha untuk mencapai target-target tersebut begitu. Nah, itu tadi adalah 7 manfaat yang bisa kita dapatkan ya untuk mengatur waktu dengan baik. Sampai di sini ada pertanyaan tidak sebelum Bu Guru lanjutkan? Bisa, Bu. Iya, Mbak Age, silahkan. Bu, saya mau izin tanya. Bu, biasanya itu Iya, saya nggak tahu ya, Bu ya. Kalau iya, mepet-mepet itu biasanya power kepepetnya muncul, Bu. Itu gimana, Bu? iya. Nah, ini mungkin yang teman lain juga merasakan ya. Ini kalau kepepet itu kok lebih brilian idenya gitu ya. Nah, itu karena kebiasaan itu Mbak. Ya, karena kepepet, aduh, setelah 1 jam lagi dikumpulkan, kan harus cepet-cepet. Nah, akhirnya karena terpaksa tadi kepepet tadi, baru muncul ide-ide tersebut. Mbak, kalau kepepet itu hasilnya bagus, apalagi kalau waktunya banyak pasti akan jauh lebih bagus lagi Mbak dalam mengerjakan tugas. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi Mbak Age atau yang lain juga mungkin? Mbak Lisa mungkin mau tanya? Sepertinya tadi mau ngomong gitu. Oh tidak, ya Bu Guru lanjutkan ya. Kalau tidak ada yang tanya, Bu Guru lanjutin. Bu Ardian mau tanya katanya. Oh iya, Pak Ardian ya silakan. Oh iya. Kok Tanya Pak sih apa? Bu, saya kan masuk 17 Ardian. tahun. 17 tahun tuh momen ya. Iya. Bu, Iya, kalau waktunya enggak cukup silahkan. gimana Bu? Kegiatan saya banyak sekali Bu.
Ardian sok sibuk, Bu. Enggak, Bu. Ya, Dek. Gimana, Dek Bu? Ardian ya, 24 jam saya silakan. nggak cukup, Bu. Oh iya. Di Ardian tadi sudah bertanya, Bu. Ardian alasan, Bu. Ardian alasan. Ditulis aja, Mas. Waktu Ada saya nggak yang cukup, cewek, Bu. Bu. Gimana? Sebentar ini Bu Guru agak error ini apa namanya? Iya, kayaknya Bu Guru mikrofonnya itu, speakernya ya. Ya, Bu. Beli yang baru, Semangat ya, Bu Guru. Semangat, Bu Guru. Mikrofonnya ya, Bu. Mikrofon yang Apakah suara saya terdengar tidak? Terdengar, Bu. Dengar dulu. Dengar tidak? Dengar. Iya. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Maaf tadi ada Ade ngecek itu, Bu. ya, maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis. Ya, tadi D Ardian ya nggak mau dipanggil Mas Adi katanya. D aja Tadi kalau gitu panggil ya. Pak Bu Tanya. tadi, Bu. Oh iya lupa. Ardian mukanya kayak Saya nggak bapak-bapak. tahu. Sudah Iya. ngukur kumis, Bagaimana Bu. kalau Ardian Iya, kayak cukur orang lagi tua, nanti. Bu. Yang nanti di rumah dicukur lagi Mau ya. tanya, Bu, mau tanya. Kalau waktu Iya, saya kan nggak silakan. cukup, gimana, Bu, ngaturnya? Iya. Kalau nggak cukup gimana waktunya? Kegiatan saya banyak. Iya. Ini suara Bu Guru terdengar di? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oh iya. Terdengar, Gimana Bu. kalau jadwalnya padat? Nah, ditulis aja Mas dari bangun tidur misalnya jam 3:30 misalnya, ditulis saja itu dalam satu hari kamu akan ngapain aja, terus waktunya itu jam berapa. Nah, dengan begitu akan kelihatan ya plotting waktunya, sehingga nggak akan kekurangan waktunya gitu. Satu hari kan ada 24 jam, masa masih kurang ya gitu ya. Dicatat kegiatan-kegiatannya gitu. Ini Bu Guru lanjutkan share screen ya. Ya, Bu. Boleh. Ya, Bu. Sudah nampak belum di layar Sudah, Bu. kalian? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah. Ini Bu Guru lanjutin. Nah, kalau tadi kan Bu Guru ya yang menjelaskan. Nah, ini saatnya kita kalian belajar untuk berpikir ya. Gimana sih caranya melakukan manajemen waktu yang baik itu seperti apa? Tipsnya atau upayanya itu seperti apa supaya kita itu pinter gitu ngatur waktunya. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya, silahkan. Ya, Mbak Putri, bagus, silahkan. Ya, nanti sama Mbak Yunita juga ya, gantian. Dari Mbak Ya. Putri dulu. Buat jadwal, Bu. Iya, membuat jadwal. Bentar ya, Bu Guru tulis. Membuat jadwal. Ya, membuat bagus. jadwal harian, Bu. Selanjutnya, Disiplin, Bu. iya, Disiplin Ada lagi? sama waktu. disiplin. Ya, Mbak Nida Menetapkan ya tadi yang target, menjawab ya. Bu. Tugasnya dikurangi boleh nggak, Bu? Oh, AG itu gimana? Kalau nilainya meningkat nanti boleh dikurangi waktu tugasnya. Disiplin waktu. Lalu tadi siapa Menolak lagi teman, ya yang Bu, yang menjawab ya? majuin terus. Menetapkan target, Bu. Iya betul. Menetapkan target Mbak Yunita ya. Menetapkan target. Tadi Mbak Lisa menjawab apa? Berani menolak teman, Halo Bu. Mbak Lisa. Berani menolak teman, Bu, yang ngajak main Oh, iya. terus, Bu. Berani Biar menolak. Oh, Iya betul. Berani menolak teman yang mengajak main. Ya, ada lagi kah? Atau sudah? Saya, Bu. Ya, sudah tidak ada. Iya, siapa itu? Isna, Bu. Iya, Mbak Isna, iya. Jangan Apa pacaran Mbak Isna? terus. Tipsnya?
Iya. Nah ini Mbak Isna ini mesti suka pacaran, iya Mbak? Enggak? Gitu Bu, saya mah Oh, enggak. enggak Agus ngerjain sama tugas. Ardian. Pacaran terus Bu itu Bu. Ada cinta segitiga Bu. Iya. Kalau pulang sekolah pasti mojok Bu. Bohong Bu, curhat. Curhat. Berjimat ada nggak? Bohong Bu. Bohong Bu, Ardian itu adik saya Bu. Cie, dia. Iya. Dia ada kakaan Cie. Adik yang Adik tuh gede ya. adik yang tertukar. Iya. Baik. Iya ternyata ini. Iya, berlanjutkan ya. Ternyata ini anak-anak Bunda ini pintar-pintar semua, Masya Allah, bagus ya. Tips untuk melakukan manajemen waktu atau mengatur waktu. Ya, tadi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 teman yang sudah mau menyampaikan pendapatnya. Yang pertama Mbak Lisa, berani menolak teman yang mengajak main ya. Jadi kalau bermainnya itu berfaedah, misalnya jenguk teman itu ya nggak apa-apa ya. Yang ditolak itu yang nongkrong. Nah, misalnya temannya Pak Ardian ngajak ngerokok nongkrong ya, cuci mata, nah itu jangan mau ya. Oh, Pak sih dulu. Pacaran. Dulu lupa lagi Dek Ardian kalau ada temannya yang tua Bu ngajak itu dipanggil Betul. Pak aja Bu. Gak apa-apa Bu. Ya, Ardian maaf, itu maaf ya, Apa-apa, Bu. maaf loh. Maaf Mas Ardian, ya Bu Guru suka keceplosan gitu. Ya, kalau temen ngajaknya yang tidak ada manfaatnya, ya udah ditolak aja gitu ya, jangan mau gitu. Apalagi kalau itu membuang-buang waktu nongkrong sampai malam, ya. Biasanya orang kalau nongkrong itu ngapain toh? Mungkin minum kopi, ngerokok gitu. Belum lagi Bahas kalau negara Bu, minum bahas negara. nah, astagfirullah. Bahas Main negara. game Cewek Bu, dengerin cewek Ardian Nongkrongnya Bu. di WC Bu. main Nongkrongnya di TikTok, WC. Bu. Nah, main TikTok, buat konten TikTok di kuburan. Nah, hati-hati loh ya. Nah itu ada AG ikut Bu, suka kuntilanak bikin ya. TikTok Bu. Ya, Bu Guru lanjutkan. Tips yang selanjutnya dari Mbak Yunita, menetapkan target. Betul, harus punya target. Dalam satu hari harus ada, misalnya tadi pelajaran IPA, ada materi IPA satu saja yang dipahami atau dikuasai. Nah, kayak gitu. Berarti dalam kegiatan di rumah juga harus ada belajar supaya targetnya itu bisa tercapai gitu. Lalu dari Mbak Itsna, tidak pacaran, betul. Apalagi kalian itu masih SMP kelas 7 ya, baru kemarin sore. Berani-beraninya pacaran. Nah, kalau orang pacaran itu kan kemungkinannya hanya 2 ya. Menikah dan putus. Nah, kalau kalian kan nggak mungkin kan menikah masih kelas 7 SMP mau wis pengen dadi nganten kan ya, nggak mungkin. Pasti putus. Akhirnya apa coba? Galau ya. Tugasnya ora digarap-garap. Galau. Nah, chatnya ora dibales-bales, galau. Tugasnya terbengkalai. Nah, gitu. Ya makanya yang punya pacar putusin ya. Putusin atau Nggak mau, pacaran Bu. kan Masa gitu. diputusin? Ya udah, kalau nggak mau diputusin, yang penting tugasnya dikerjakan gitu. Kalau memberikan pengaruh yang buruk, sendiri lebih baik ya gitu. Lalu Mbak Ninda, disiplin waktu. Nah, kalau kita pintar dalam mengatur waktu, itu pasti akan teratur, disiplin waktunya. Kalau pagi, bangunnya pagi, nggak kesiangan, misalnya jam 6 baru bangun. Nah, akhirnya apa? Terlambat, gerusa-gerusu, melayu-melayu, padahal sudah mau ditutup gerbangnya. Akhirnya apa? Dilihatin teman-teman, wah telatan. Nah, akhirnya nggak nyaman di sekolah karena dicap telatan gitu. Lalu yang terakhir membuat jadwal. Nah, ini Mbak Putri ini pintar sekali ya. Ini yang akan Bu Guru tugaskan ke kalian, sangat mudah ya membuat jadwal kegiatan dalam satu hari. Mohon maaf suaranya Bu Guru masih terdengar tidak ya? Ini kok gambarnya ini. Terdengar Bu Bu. Guru. Masih, Bu. Halo, suaranya Bu Guru masih terdengar? Terdengar Bu. Halo anak-anak.
Halo Ibu. Masih. Masih, Bu. Terdengar Bu Guru. Terdengar, Bu? Masih ya. Ya. Kok agak aneh. Ya, seperti yang Mbak Putri tadi sampaikan tipsnya, membuat jadwal. Nah, itu yang akan ya. Jadi nanti tugas kalian adalah membuat jadwal dalam 1 hari ya, 24 jam. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nah, alat-alat yang bisa digunakan ya ini sangat sederhana pasti kalian punya semua ya, selembar kertas dan ballpoint atau spidol atau pensil boleh. Silahkan disiapkan dulu. Sudah? 1 lembar kertas dan Sudah, Bu. ballpoint atau pensil boleh. Atau kalau yang berwarna-warni pakai spidol boleh banget. Sudah disiapkan? Ya. Baik, Guru beri waktu selama 5 menit cukup ya untuk dibuat tabel ya. Bu Guru tunjukkan kayak seperti ini. Kelihatan ya? Kelihatan? Enggak. Dibuat Itu jadwalnya untuk hari Senin aja. untuk besok, Mbak. Jadi ini hari Apa ya untuk untuk hari 7 Selasa hari, Bu? besok. Tidak, kebanyakan nanti 7 hari. 1 hari aja, Mbak. Dari bangun tidur sampai mau tidur ya. Dibuat 3 kolom. Kalau yang pertama aktivitas, kemudian yang tengah itu waktunya, jamnya, lalu yang paling kanan ditulis aja keterangan gitu. Nanti itu Bu Guru yang akan mengisi gitu. Ada pertanyaan tidak sebelum mengerjakan jadwal kegiatan? Tidak ada Jadwalnya pertanyaan sama ya, kayak silakan. temannya boleh Bu. Lah apa serumah? Ya kan sendiri-sendiri Nanti ya. nyontek Bu. Dibuat sendiri-sendiri aja sebisanya ya. Ini salah nggak apa-apa. Oke, Nggak ada yang Ibu. salah, bener semua ya. Ya silakan. Bu Guru beri waktu 5 menit dikerjakan sekarang. Nanti perwakilan 1 orang ya, atau kalau ada waktu ya lebih dari 1 untuk membacakan hasil pekerjaannya. Ya, silakan dikerjakan dulu. Sudah selesai anak-anak? Sudah Ibu. Sudah, bagus ya. Nah, kalau sudah selesai mengerjakan ya, silakan di foto apa itu namanya pekerjaannya, kegiatannya, kemudian dikirim di grup WA kita ya yang ada nilainya ya, grup BK kelas 7A ya. Silakan dikirim di situ. Kemudian nanti ada perwakilan yang membacakan hasil pekerjaannya. Ya, silakan dikirim dulu. Sudah ya? Sudah, Bu. Iya, bagus. Nah, ini salah satu yang sudah Bu Guru lihat tadi ya di dalam grup WA. Nah, ini adalah pekerjaan dari teman kalian Mbak Yasinta. Nah, yuk Mbak Yasinta dibacakan supaya teman-temannya bisa tahu ini Mbak Yasinta ini ngapain selama 24 jam. Iya Bu. Iya, silakan. Saya bacain ya Bu. Iya, Mbak. Oke Ibu. Ini teman-teman jadwal kegiatanku. Aku bangun jam 4:30 pagi. Habis itu dari jam 4.30 sampai jam 5 membersihkan tempat tidur. Terus habis itu sholat subuh jam 5 sampai jam 5:15. Habis itu membantu ibuku membersihkan rumah sampai jam 5:15 sampai jam 5:45. Habis itu aku mandi sampai jam 6. Setelah itu
aku sarapan. Maaf, siap-siap berangkat sama sarapan jam 6 sampai setengah 7. Jam setengah 7 aku berangkat sekolah, pulangnya jam 4. Terus sampai di rumah itu jam 4.15. Habis itu aku bersih-bersih sampai jam setengah 3. Terus aku sempetin buat tidur siang jam 14.30 sampai jam setengah 4. Habis itu aku sholat asar sampai jam 3.45. Terus aku mandi sampai jam 4 sore. Habis itu aku nyuci piring sama nyapu-nyapu dari jam 4 sampai jam setengah 5. Terus aku nonton TV sebentar sampai setengah 6. Habis itu main HP sama ngecek WA jam setengah 6 sampai jam 6. Terus aku sholat maghrib dari jam 6 sampai 6:15. Habis itu aku mengaji sampai jam setengah 7. Terus makan malam bersama keluarga sampai jam 18.45. Terus aku belajar dari jam 18.45 sampai 20.45. Habis itu aku sholat isya jam 20.45 sampai jam 21. Main HP lagi sampai jam 10 terus aku bobo gitu, Bu. Iya, bagus sekali Mbak Yasinta. Terima kasih ya. Nah, kalau kita perhatikan ya dari jadwal kegiatan yang sudah Mbak Sinta buat ya, ini sudah seimbang ya, ada belajarnya dan ada mainnya ya. Main HP itu boleh ya, asalkan tahu waktunya gitu. Nah, biasanya kan kalau kalian mungkin kalau mau tidur yang dipegang HP, bangun tidur nyarinya HP. Nah, nah kalau penggunaan HP boleh ya, asalkan waktunya itu dibatasi ya, tidak pulang sekolah main HP sampai mau tidur. Nah, akhirnya lupa semuanya, lupa belajar, lupa makan. Kemudian disuruh nyapu, ibunya nggak mau. Misalnya, Ninda, ayo HP-nya ditaruh dulu, nyapu, nyuci piring. Wegah Bu, aku asik dolanan HP iki lho. Nah, ada nggak yang kayak gitu? Tidak ada ya. Ini kan anak-anak Bu Guru ini semuanya baik semua, insya Allah ya. Semuanya tadi sudah menuliskan seperti ini? Sudah ya? Iya, nanti ya nanti sampai di rumah bisa kalian kreasikan lebih bagus ya, misalnya mau diwarnai atau dikasih gambar-gambar kupu-kupu atau dinosaurus atau T-Rex dan lain-lain, silahkan boleh ya, sesuka hati kalian. Mau pakai kertas yang berwarna ya, yang cantik-cantik, yang enak dipandang, silahkan boleh ya. Terus supaya nggak lupa ya, kalau bisa ditempelin di meja belajar atau di tembok kamarnya gitu, jadi bisa terlaksana apa yang sudah direncanakan. Kemudian nanti minggu depan pertemuan BK selanjutnya dibawa lagi ya. Jadi itu jangan sampai hilang. Dibawa lagi, nanti Bu Guru tanda tangani bagi yang sudah mengerjakan yang sudah direncanakan gitu. Baik, karena ini waktu kita tidak banyak, jadi cukup satu saja ya yang mempresentasikan. Yang lainnya nanti akan Bu Guru baca di rumah nanti satu-satu yang sudah dikirim di grup WA. Baik, ini sudah di penghujung waktu ya. Selama kurang lebih hampir 40 menit tadi, apakah apa yang bisa kita dapatkan dari yang Bu Nila sampaikan tadi dan teman-teman sampaikan tadi? Kesimpulannya apa? Ada yang mau menyampaikan, Bu Guru stop sharing? Kesimpulan kita belajar hari ini apa kira-kira? Mbak Age ya, kemudian Mbak Lisa. Ya, Mbak Age dulu silahkan. Ya Bu, terima kasih Bu. Dari materi ini saya jadi tahu ternyata saya mengendalikan waktu, bukan waktu mengendalikan saya. Nah, iya. Betul ya. Kita yang mengendalikan ya, bukan kita yang dikendalikan. Bagus ya Mbak Lisa, selanjutnya. Ya, berarti saya harus buat jadwal harian Bu, biar nanti saya bisa mengatur waktu dengan baik. Iya, betul. Namanya juga masih belajar ya, jadi boleh dicatat dulu. Nanti kalau sudah bagus ya, kebiasaannya bagus, nggak perlu dicatat Mbak. Jadi sudah terbiasa. Begitu harapannya seperti itu nanti semuanya. Ada lagi yang mau
menyampaikan pendapatnya? Tidak ada? Baik. Ya, Bu Guru sangat senang sekali ternyata kalian semua sudah paham ya, pintar semua. Nah, nanti waktu setelah ini ya Bu Guru akan mengirimkan angket ya di grup WA kita. Nanti kalian gampang banget tinggal ngisi identitas sama tinggal centang-centang gitu. Jadi nggak ada waktu 5 menit sudah selesai. Dikerjakan hari ini maksimal jam 10 malam ya anak-anak ya. Ya, jangan ditunda-tunda, kalau bisa nanti sampai di sekolah langsung dikerjakan, itu lebih bagus. Ya. Ini sudah mau habis ya waktunya. Ini kayaknya lemes gitu. Belum sarapan, Bu. Iya, belum sarapan, habis ini istirahat, nanti sarapan yang banyak ya, Mas Ardian ya. Bisa ke kantin nanti ya, setelah ini. Baik, sampai jumpa minggu depan ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan segera berjumpa secara langsung, secara tatap muka. Baik, Bu Guru akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Iya. Berdoa enggak, Bu? Berdoanya nanti pas jam mau pulang aja. Ini kan masih pelajaran ya. Berdoa makan dulu, makan. Iya, boleh. Yang mau makan boleh. Silakan. Jangan lupa bismillah dulu.